Shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kasih dan pimpinannya, sehingga pada saat ini Rabu tanggal 8 bulan 7 2020 kita masih dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun hanya melalui media elektronik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pelayan firman kita pada saat ini yaitu Bapak Penatua Daniel Peruge. Dan untuk menyambut ibadah kita pada saat ini, saya ajak kita bangkit berdiri, panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Mazmur 95 ayat 1 sampai 2. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Kami puji dengan riang. Tabisan dan salam. Kebaktian keluarga saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4 ayat pertama. Hai mari sembah. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena waktu yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga firman-Mu yang penuh rahasia ini kami boleh mengerti. Terima kasih semuanya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Di bawah judul Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram,
adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan orang gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potongan pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu bergerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai pengawalnya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Sedemikian jauh pembacaan kita
Yesus berkata, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Setiap manusia dalam hidupnya pasti merasakan sakit. Dan setiap manusia yang merasa sakit pasti berusaha untuk lepas dari sakit penyakit atau sembuh. Dalam perikop bacaan kita, di mana Naaman disembuhkan. Suatu peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan, di mana Naaman bebas dari sakit penyakit. Itu karena campur tangan daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat kita saat ini, begitu banyak proses kesembuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Berbagai cara yang kita lakukan, terkadang kita melupakan Tuhan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia, yang lumrah yang kita lakukan adalah ke dokter dan berdoa. Bahkan manusia melakukan hal-hal di luar. Banyak manusia yang melakukan proses kesembuhan melalui dukun dan melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Semuanya hanya untuk suatu kesembuhan agar terbebas dari sakit penyakit. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita saat ini 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Mengisahkan bagaimana Naaman disembuhkan. Kita tahu bersama bahwa Naaman adalah panglima tentara Raja Aram. Naaman adalah seorang terpandang di hadapan raja. Naaman adalah prajurit yang sangat disenangi oleh raja karena kesetiaannya. Namun di balik itu, Naaman harus mengalami penderitaan oleh karena sakit kusta. Naaman dalam penderitaannya oleh sakit kusta membuat hidupnya tidak nyaman dan selalu mencari kesembuhan. Apapun yang dia sampaikan oleh orang, dia akan mencoba berusaha. Dalam bacaan kita pasal yang ketiga, melalui bisikan seorang gadis Israel, seorang gadis yang menjadi tawanan tentara Aram, yang saat itu bekerja pada istri Naaman. Dia dengan berani menyampaikan kepada istri Naaman, sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria, tentulah nabi itu akan menyembuhkan penyakitnya. Luar biasa proses yang terjadi dalam kehidupan. Tidak disangka seorang gadis dengan jabatan tawanan dengan rendah hati menyampaikan proses kesembuhan yang benar karena melibatkan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya kabar baik yang disampaikan oleh gadis tawanan ini menjadi referensi yang terbaik bagi Naaman untuk lepas dari penyakit kusta. Akan tetapi situasi dan kondisi tidak mendukung untuk segera ke Samaria menemui seorang nabi. Dalam pergumulannya, Naaman memberanikan diri menghadap raja untuk diberikan izin mencari kesembuhan walaupun berat dan penuh tantangan, di mana keselamatan akan menjadi jaminan karena harus menghadapi musuh, di mana konflik antara orang Aram dan Israel masih berlanjut. Ketika Naaman menghadap raja, dengan tidak terduga raja mengizinkan Naaman
untuk ke Samaria. Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel dengan beberapa bentuk persembahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan proses penyembuhan Naaman tidak berakhir dengan adanya surat Raja Aram dan persembahan yang dipersiapkan oleh Naaman. Justru dengan surat Raja Aram, Raja Israel marah dan menjadi masalah baru. Itu dapat kita lihat pada ayat yang ke-7. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mendengar kemarahan Raja Israel, Nabi Elisa memberi pesan kepada raja dengan mengatakan, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kekerasan hati dan kemarahan Raja Israel untuk menyambut upaya damai Raja Aram diselamatkan oleh Nabi Elisa. Melalui Nabi Elisa, sekalipun tidak bersedia menemui Naaman, telah menunjukkan cara untuk sembuh dengan mandi 7 kali di Sungai Yordan. Nabi Elisa hendak menguji kesabaran, kesungguhan dan keyakinan Naaman. Walaupun Naaman kecewa dengan cara Nabi Elisa tidak berbuat apa-apa terhadap dirinya, Tuhan terus bekerja sehingga Naaman bersedia menuruti perkataan Nabi Elisa. Ia mandi 7 kali di Sungai Yordan dan ia sembuh dari kustanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang sangat menarik dalam kehidupan kita. Jika kita mencermati firman Allah ini, belajar dari perikop ini, maka kita diingatkan bahwa Tuhan bekerja dan memberi pertolongan kepada umatnya dengan caranya sendiri, sekalipun dalam suasana ketegangan dan atau peperangan. Tuhan Allah dapat memakai siapa saja untuk melakukan rencananya dalam hal menyembuhkan, mendamaikan dan menyelamatkan. Setiap orang yang rendah hati dan percaya sungguh pada kedaulatan Allah akan selalu mengalami karya Allah yang ajaib, dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Apabila kita mengeraskan hati dan sombong, maka itu hanya akan merusak dan menjauhkan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Setiap kita hendak dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Karena itu, rendahkanlah hatimu. Tetaplah memberi diri dipakai Tuhan sebagai utusannya untuk melakukan kebaikan bagi setiap orang seturut kehendaknya. Jangan keraskan hati kita. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 2, Padamu Tuhan dan Allahku. Persembahkan
Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur kami boleh panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh nyatakan melalui persekutuan kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang kami baca dan renungkan akan menjadi kekuatan hidup iman percaya kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dalam seminggu ini kami percaya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau selalu menuntun kami dalam segala pergumulan hidup kami. Terima kasih semuanya Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami baca dan renungkan bersama-sama. Dalam segala keterbatasan kami Tuhan, Engkau hadir untuk menerangi hati kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang penuh dengan rahasia ini Tuhan, kami boleh mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya kesembuhan hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan kami boleh dikuatkan. Bapa di surga, Engkau berkati semua jemaat-Mu dalam tugas dan tanggung jawabnya. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah semuanya Tuhan kami boleh kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, mari Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau berikan sukacita, Engkau berikan kesembuhan. Karena semuanya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya tabib di atas segala tabib. Bapa di surga, terima kasih atas persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan boleh digunakan untuk kemuliaan dan pelayanan kami di jemaat ini. Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikan. Biarlah Tuhan bukan menjadi kekurangan, akan menjadi kelimpahan bagi jemaat-Mu. Bapa di surga, sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, kami jemput jemaat berdiri. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 402 ayat pertama, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Bersama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Daniel Peruge yang telah melayani kita pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.